Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Dewa Kadal Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Dewa Kadal. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Lin Yuan yang menatap tajam, karena sekarang ia telah berhasil menyelesaikan semua tes dalam ujiannya. Lin Yuan dinyatakan lulus dan ia berpikir bahwa ternyata ujian dari Bistrial itu lebih mudah daripada yang telah ia duga. Ia pun langsung menatap tajam karena ia tahu jika dirinya sekarang pasti mendapatkan hasil yang bagus akibat telah menyelesaikan semua tesnya. Sambil mengingat Mo Xuan di sana, Lin Yuan berpikir bahwa Mo Xuan pasti tidak akan bisa melewati semua ujian seperti dirinya. Dengan bentuk bisnya yang mengerikan, Lin Yuan pun berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan bahwa orang dengan bis rank E bisa bertarung dengan hebat. Hei Long sendiri saat ini terlihat senang dan ia merasa sombong dengan keadaan yang terjadi. Setelah selesai melakukan ujiannya di sana, Lin Yuan pun langsung tersenyum dan terlihat di hadapan Lin Yuan saat ini ada para guru dan juga Zhao San yang sedang memperhatikan Lin Yuan. Terlihat data Lin Yuan sekarang muncul di komputer, walaupun data itu hanyalah sebuah simulasi dari pertarungan yang telah Lin Yuan lakukan. Meski begitu, para guru sekarang terlihat ketakutan. Di sana mereka berpikir bahwa Lin Yuan ini baru membangkitkan Beast Soul dalam waktu 2 minggu, tapi sekarang ia telah mencapai tingkat jenderal dan memiliki kekuatan yang menyeramkan. Zhao San sendiri di sana muncul di hadapan Lin Yuan dan ia langsung memberi selamat pada Lin Yuan yang telah menyelesaikan semua tesnya. Lin Yuan di sana langsung bertanya tentang kapan hasil tes dari ujiannya akan keluar karena ia ingin mengetahui hasil dari tesnya. Guru yang ada di sana pun langsung berkata bahwa hasilnya akan keluar ketika siang nanti. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung berterima kasih pada mereka dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan pergi. Namun ketika Lin Yuan pergi di sana, Zhao San pun memanggil Lin Yuan. Zhao San di sana bertanya apakah benar jika bis Lin Yuan ini adalah rank E, karena jika memang ada kesalahan maka ia bisa membantunya. Lin Yuan yang mendengar hal itu pun langsung berkata bahwa bis Soul miliknya memanglah tingkat E dan ia berterima kasih atas perhatian dari Zhao San. Para guru sendiri di sana berkata bahwa Lin Yuan ini sepertinya tidak bohong, tapi di sana ada satu hal yang membuat Zhao San takjub. Zhao San di sana berkata bahwa Lin Yuan ini tidak sombong walaupun ia telah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan hal itu pasti akan membuat Lin Yuan sangat dihormati. Cerita pun berganti ke para murid yang sekarang sedikit panik karena akan mengetahui hasil tesnya. Di antara para murid itu terlihat Shuji yang sekarang melambaikan tangan sambil memanggil Lin Yuan yang ada di hadapannya. Saat Shuji datang ke arahnya, di sana Lin Yuan pun langsung bertanya tentang apakah Shuji ini lulus dalam tesnya. Shuji pun langsung tersenyum dan dia berkata bahwa dirinya melakukan tes dengan baik, jadi sudah pasti ia lulus. Lin Yuan sekarang terus memperhatikan Shuji karena bahkan Shuji juga berkata jika dirinya ini berhasil menyelesaikan ujian hingga tingkat ke-9. Terlihat saat ini Shuji ingin bertanya tentang keadaan Lin Yuan, tapi ia tak melakukannya karena takut menyakiti hati Lin Yuan yang hanya merupakan bis rank E. Lin Yuan yang melihat hal itu pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa Shuji nanti pasti akan terkejut ketika melihat hasil dari tesnya. Karena Shuji sudah berhasil lulus, di sana Lin Yuan pun berkata bahwa ia akan mentraktir Shuji makan. Shuji pun di sana berkata bahwa ia ingin makan di warpat. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung bingung karena di sana ia tidak tahu dengan tempat yang diinginkan oleh Shuji. Pada akhirnya Shuji pun langsung menarik Lin Yuan untuk pergi ke tempat makan tanpa memperdulikan hasil yang nanti akan dibagikan. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke warpat karena Shuji sudah tak kuat menahan lapar. Cerita pun berganti ke jam 1 siang di Bisao Plaza. Terlihat saat ini sudah ada banyak murid yang ada dan mereka sedang berkumpul sambil membicarakan tentang Mo Xuan. Mo Xuan saat ini terlihat sombong karena ternyata ia berhasil menyelesaikan tahap ke-7 seperti yang pernah dilakukan oleh peringkat 1 tahun lalu. Mo Xuan bersikap sangat sombong karena murid lain mengatakan bahwa Mo Xuan mungkin adalah yang terkuat di tempat mereka. Mo Xuan di sana berkata bahwa sekarang ia bisa menjadi sangat kuat seperti itu karena ternyata dirinya meminta dibelikan pil oleh orang tuanya agar bisa bertambah kuat. Meski sudah memiliki banyak kebanggaan, di sana Mo Xuan berkata bahwa sekarang ia tidak melihat Lin Yuan dan ia mengatakan bahwa Lin Yuan ini pasti sudah kabur. Temannya pun langsung tertawa senang. Ia berkata bahwa Lin Yuan memanglah pecundang, jadi ia pasti pergi dari tempat tersebut. Mo Xuan tersenyum senang dan ia berpikir bahwa sekarang Lin Yuan pasti akan pergi dan tak pernah menunjukkan diri lagi di hadapan dirinya. Namun pada akhirnya Mo Xuan pun kesal karena ternyata Lin Yuan ini datang bersama dengan Shuji yang sangat cantik. Lin Yuan dan Shuji saling bercanda satu sama lain dan Shuji terlihat sangat senang seolah ia sedang bersama dengan pasangan masa depannya. Karena melihat hal itu, Mo Xuan pun langsung kesal setengah mati dan ia berkata
bahwa berani sekali Lin Yuan yang merupakan seorang bajingan muncul di hadapannya bersama dengan Shuji. Mo Xuan mulai meledek Lin Yuan, tapi di sana Lin Yuan berkata bahwa ia menyelesaikan ujiannya dengan cukup memuaskan. Teman-teman Mo Xuan pun malah tertawa dan mereka berkata bahwa Lin Yuan ini pasti tidak akan bisa menyelesaikan tes pertama. Orang-orang yang ada di sana pun mulai menertawakan Lin Yuan dan mereka berkata bahwa Bisou rank E milik Lin Yuan pasti tidak akan bisa lolos. Mo Xuan langsung datang ke arah Lin Yuan dan ia berkata bahwa mereka sudah bertaruh, jadi bersiaplah untuk mendapatkan hasilnya. Sambil menatap Mo Xuan dengan santai, di sana Lin Yuan pun berkata bahwa sekarang Mo Xuan ini pasti sudah siap untuk kalah. Saat mereka saling beradu argumen, hasil dari tes pun mulai keluar. Terlihat semua murid langsung penasaran dengan hasil tesnya dan mereka juga penasaran dengan siapa orang yang berada di peringkat pertama. Mo Xuan yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa orang yang menjadi peringkat 1 pasti adalah dirinya yang berhasil menyelesaikan tes ke-7. Tapi tiba-tiba Mo Xuan pun berkeringat dingin karena ternyata ia hanya menempati posisi ketiga sehingga ia bingung dengan hal tersebut. Keringat Mo Xuan terus bercucuran dan ia tak mengerti tentang mengapa dirinya bisa kalah dari orang lain. Terlihat Mo Xuan kaget karena ternyata orang yang menempati peringkat 2 adalah Shuji yang mencapai tahap ke-9 dari tesnya. Mo Xuan di sana berkata bahwa Shuji sangatlah hebat karena bahkan kemampuannya jauh di atas Mo Xuan. Namun yang terpenting sekarang Mo Xuan bingung tentang siapa orang yang mencapai tingkat pertama sehingga bisa mengalahkan Shuji. Ia pun akhirnya hanya bisa menatap dengan putus asa karena ternyata orang yang menjadi peringkat pertama dalam tes tersebut adalah Lin Yuan yang berhasil menyelesaikan semua tantangannya. Mo Xuan hanya bisa berdiri lemas karena diberitahu jika Lin Yuan ini berhasil menyelesaikan tahap ke-10. Mo Xuan mulai berpikir bahwa itu tidak mungkin karena bagaimana bisa seorang bis rank E menyelesaikan tahap ke-10. Para murid yang melihat hal itu langsung kebingungan. Di sana mereka bertanya tentang Bisou apa yang dimiliki oleh Lin Yuan sehingga bisa menyelesaikan semua tesnya. Pada akhirnya Mo Xuan pun hanya bisa menahan malu karena para murid mulai membicarakannya akibat Mo Xuan terlalu sombong akan dapat peringkat pertama. Lin Yuan pun di sana muncul di hadapan Mo Xuan dan ia berkata bahwa sekarang Mo Xuan sudah kalah, jadi Mo Xuan sekarang harus memakan kristal tingkat sangat rendah seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Sambil tersenyum meledek, di sana Lin Yuan berkata, apakah Mo Xuan ini sekarang akan memakannya mentah-mentah atau mungkin akan ia taburi Royco agar rasanya lebih nikmat. Ketika melihat Lin Yuan, para murid pun langsung bersinar dan pandangan mereka terhadap Lin Yuan tiba-tiba berubah 180 derajat. Shuji sendiri saat ini cukup terkejut karena ia tak menyangka jika Lin Yuan bisa berada di atas dirinya. Mo Xuan akhirnya hanya bisa marah-marah dan ia berkata bahwa keadaannya sekarang pasti tidak mungkin terjadi. Sambil menunjuk Lin Yuan, di sana Mo Xuan berkata bahwa Lin Yuan hanyalah sampah rank E, jadi Lin Yuan pasti curang dalam ujiannya. Ketika mendengar hal itu, para murid pun langsung terkejut dan mereka berkata apakah ujian dalam Bistroyal bisa dicurangi. Lin Yuan sendiri saat ini terlihat cukup kesal dan ia berkata bahwa dirinya tak perlu berbuat curang untuk mengalahkan Mo Xuan yang ada di hadapannya. Mo Xuan terus merasa kesal dan ia pun bertanya tentang bagaimana caranya Lin Yuan bisa menyelesaikan tahap ke-10 hanya bermodalkan bis rank E saja. Para murid pun akhirnya mulai curiga kembali dan mereka berkata bahwa bis rank E seharusnya adalah bis paling lemah yang ada di dunia. Lin Yuan di sana menatap tajam, sedangkan Heilong malah memanas-manasinya dengan berkata bahwa sekarang Lin Yuan sedang dicurigai. Pada akhirnya Lin Yuan hanya bisa tersenyum dan ia berkata bahwa orang dengan bis rank E bisa melakukan hal tersebut karena buktinya sekarang ia bisa menyelesaikan tahap ke-10. Terlihat Lin Yuan sekarang sedikit kaget karena Mo Xuan berkata bahwa ia ingin melakukan arbitrasi karena merasa ragu dengan hasil ujiannya. Lin Yuan pun langsung berteriak kencang dan ia mengatakan agar sekarang Mo Xuan ini melakukan semuanya saja karena ia terlihat seperti pecundang dengan bis rank S. Tiba-tiba sebuah aura bis mengerikan pun muncul ke arah mereka. Aura bis itu berasal dari Zhao San yang sekarang datang ke arah mereka karena ia kesal dengan kejadian ribut yang terjadi di sana. Lin Yuan dan Heilong pun langsung memperhatikan kedatangan Zhao San dan di sana Heilong berkata bahwa Zhao San yang sudah mencapai Lord Rank memang terlihat berbeda. Para murid juga sekarang terlihat kagum karena mereka tahu jika Zhao San yang merupakan kepala pengawas sangatlah hebat. Dengan wajah yang serius di sana Zhao San pun langsung bertanya tentang siapa orang yang ingin melakukan arbitrasi karena ragu dengan hasil ujiannya. Mo Xuan pun langsung berkata bahwa itu adalah dirinya. Di sana ia berkata bahwa Lin Yuan memiliki hasil tes yang tidak masuk akal. Sambil menunjuk Lin Yuan, di sana Mo Xuan berkata bahwa Lin Yuan hanyalah rank E, jadi tidak mungkin ia bisa menyelesaikan tes tahap ke-10. Zhao San pun langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya menyaksikan ujian yang dilakukan oleh Lin Yuan dan semuanya terlihat normal tanpa kecurangan sedikit pun.
Tiba-tiba di sana Zhao San pun langsung menatap kesal dan ia bertanya apakah Mo Xuan ini sekarang akan menuduhnya membantu Lin Yuan berbuat curang. Mo Xuan pun pada akhirnya mencoba meyakinkan Zhao San lagi dan ia berkata bahwa Lin Yuan hanyalah tingkat E, jadi semuanya sangatlah mustahil. Para murid yang mendengar hal itu mulai membicarakan Lin Yuan dan di sana mereka berkata bahwa keadaan yang terjadi pada Lin Yuan ini memang terlihat sedikit aneh. Mo Xuan pun akhirnya berkata bahwa sekarang Zhao San mungkin harus memperlihatkan data pertarungan Lin Yuan agar mereka bisa yakin dengan tes yang telah dilakukan. Zhao San pun langsung mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena pengawas tak boleh membuka informasi tentang peserta. Zhao San di sana bertanya tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mo Xuan karena sedari tadi Mo Xuan ini terus mengatakan banyak hal. Mo Xuan pun di sana menjawab bahwa yang ia inginkan adalah pertarungan dengan Lin Yuan dan jika Lin Yuan menang maka sudah pasti hasil tesnya benar. Lalu sambil menunjuk Lin Yuan, Mo Xuan juga berkata jika Lin Yuan kalah maka sudah dipastikan Lin Yuan ini melakukan kecurangan. Para murid berpihak pada Mo Xuan dan mereka berkata bahwa sekarang Mo Xuan ini ingin membongkar kecurangan yang terjadi. Shuji sendiri di sana berkata bahwa Mo Xuan ini hanya ingin merendahkan Lin Yuan, tapi Lin Yuan berkata jika itu tak kenapa-napa. Terlihat saat ini Lin Yuan sendiri langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk menghantam pamentu milik Mo Xuan. Mo Xuan pun berkata bahwa sekarang ia pasti boleh melakukan hal tersebut karena sekarang ia tak melanggar peraturan. Semua orang mulai memperhatikan Lin Yuan dan mereka berkata jika Lin Yuan menolak maka Lin Yuan pasti akan dikira melakukan kecurangan. Mo Xuan pun mulai merendahkan Lin Yuan lagi dan ia bertanya apakah sekarang Lin Yuan ini mau menerima tantangannya untuk bertarung. Shuji di sana berkata bahwa Lin Yuan ini bisa menolak dan tak perlu meladeni ajakan duel dari Mo Xuan. Namun Lin Yuan pun langsung mengangkat tangannya dan ia berkata bahwa dirinya menerima ajakan duel dari Mo Xuan. Para murid mulai terkejut dengan hal itu. Di sana mereka tak menyangka jika Lin Yuan yang merupakan rank E ini akan menerima ajakan duel dari bis rank S milik Mo Xuan. Mo Xuan sendiri saat ini terlihat tersenyum senang karena ia tahu jika rencana yang ia inginkan berhasil. Namun di sana Zhao San berkata jika sebenarnya duel itu tidak perlu dilakukan karena ia tahu jika Mo Xuan dan Lin Yuan adalah jenius dari tempat tersebut. Mo Xuan yang melihat hal itu langsung kesal dan ia berpikir tentang mengapa Zhao San ini malah melindungi Lin Yuan dengan menyuruhnya untuk tidak bertarung. Mo Xuan sangat kesal dan ia berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan pada mereka semua bahwa Lin Yuan ini memang melakukan kecurangan. Karena Mo Xuan sangat keras kepala, di sana Zhao San pun langsung mempersilahkan duel tersebut dan ia berkata agar sekarang para penonton pergi keluar arena. Terlihat arena Bisou pun sekarang menjadi sangat ramai dan di tengah-tengah arena itu sekarang akan ada pertarungan yang dilakukan oleh Lin Yuan dan juga Mo Xuan. Lin Yuan dan Mo Xuan saling bertatapan dan di sana Zhao San berkata bahwa mereka berdua tak boleh menggunakan benda terlarang jika tak ingin didiskualifikasi. Mo Xuan dan Lin Yuan pun langsung mengerti dengan hal tersebut dan sekarang mereka berdua akan bertarung satu sama lain. Terlihat saat ini Lin Yuan menatap tajam dan ia berkata jika Mo Xuan berlutut di hadapannya maka ia akan melupakan taruhan mereka dan membiarkan Mo Xuan hidup dengan tenang. Mo Xuan yang mendengar hal itu langsung merasa kesal dan di sana ia pun langsung melakukan Bisou karena sekarang ingin buru-buru mengalahkan Lin Yuan. Terlihat Mo Xuan pun berubah menjadi Beast Rank S yang dimana ia menjadi skeleton Insect King yang memiliki kekuatan cukup hebat. Lin Yuan yang melihat perubahan dari Mo Xuan malah santai saja, sedangkan para murid di sana langsung merasa kagum dan mereka berkata bahwa Beast tingkat S milik Mo Xuan ini sangatlah luar biasa. Mo Xuan di sana melakukan serangan kecil pada Lin Yuan yang ada di hadapannya, namun dengan mudah di sana Lin Yuan pun langsung meloncat dan menghindari serangan dari Mo Xuan barusan. Mo Xuan yang melihat hal itu langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa sepertinya Lin Yuan ini tak berani melakukan perubahan bis sampahnya. Semua murid juga mulai bingung dengan hal tersebut dan di sana mereka bertanya-tanya tentang mengapa Lin Yuan tak melakukan perubahan miliknya. Shuji sendiri saat ini mulai mengkhawatirkan Lin Yuan. Ia berkata bahwa Lin Yuan hanya punya bis rank E, jadi mungkin ia akan kalah melawan Mo Xuan. Hei Long yang sekarang tak bisa didengar oleh Shuji pun di sana tiba-tiba berkata agar Shuji ini tenang saja karena ia mengatakan jika Lin Yuan pasti menang. Lin Yuan sendiri sekarang tersenyum manis dan dia berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan perubahan Bisou miliknya. Mata Lin Yuan pun di sana memancarkan cahaya yang sangat terang. Lalu dengan tubuhnya yang melayang di udara, di sana Lin Yuan berkata bahwa sekarang ia akan melakukan perubahan Bisou-nya. Lin Yuan pun langsung berubah menjadi dewa kadal yang merupakan Tyrannosaurus dan ia memiliki ukuran yang sangat besar. Mo Xuan yang melihat hal itu langsung ketakutan karena di sana ia tak menyangka jika Lin Yuan ini memiliki bentuk bis yang seperti Godzilla mengerikan. Para murid sendiri di sana kebingungan. Di sana mereka bingung tentang apakah benar jika Bisou milik Lin Yuan ini adalah rank E.
Mo Xuan mulai berkeringat dingin. Ia berkata bahwa bisa memiliki Lin Yuan pasti bukanlah Reng E karena memiliki ukuran yang sangat tidak ngotak. Lin Yuan yang mendengar hal itu pun langsung menatap tajam dengan bentuk bisnya, dan ia berkata bahwa dirinya memanglah Reng E, jadi apakah itu masalah bagi Mo Xuan? Lin Yuan pun langsung bersiap dengan cakar tajamnya, dan sambil bersiap untuk melancarkan sebuah serangan pada Mo Xuan, ia berkata bahwa bis rank E itu bisa lebih kuat daripada bis rank S sekalipun. Mo Xuan sendiri saat ini hanya bisa terkejut karena sekarang di hadapannya ada sebuah serangan mematikan yang akan mengenai dirinya. Mo Xuan di sana bingung dengan hal apa yang harus ia lakukan. Namun dengan cepat di sana ia pun langsung menghindar karena tahu jika serangan Lin Yuan ini sangatlah mengerikan. Serangan Lin Yuan sendiri di sana memberikan efek serangan yang luar biasa. Mo Xuan yang melihat hal itu langsung berkata bahwa Lin Yuan ini setidaknya sudah mencapai tingkat jenderal, dan jika ia tadi terkena serangannya, maka Mo Xuan pasti akan langsung tumbang. Sambil memperhatikan bis Lin Yuan yang sangat mengerikan, di sana Mo Xuan bingung tentang bagaimana caranya Lin Yuan bisa menjadi kuat dalam waktu singkat. Serangan Lin Yuan pun sekarang bersiap untuk datang ke arah Mo Xuan lagi, dan Mo Xuan langsung berpikir bahwa serangan itu akan sangat sulit untuk dihindari. Namun di sana Mo Xuan pun langsung menatap tajam sambil merasa kesal, dan dengan cepat ia pun langsung datang ke arah Lin Yuan. Di sana ia berkata bahwa dirinya adalah Skeleton King rank S, jadi dirinya pasti tak akan kalah oleh bis rank E milik Lin Yuan. Tiba-tiba di sana Mo Xuan pun langsung terkejut karena Lin Yuan berkata bahwa berani sekali Mo Xuan melawan balik. Ekor bis milik Mo Xuan pun langsung dipegang oleh Lin Yuan. Mo Xuan yang melihat hal itu langsung kesal, dan ia bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Lin Yuan pada saat ini. Lin Yuan pun langsung mengayunkan ekor milik Mo Xuan, dan ia berkata bahwa dirinya tadi melakukan hal tersebut. Terlihat tubuh bis milik Mo Xuan pun berhasil dihantamkan ke tanah oleh Lin Yuan. Tak cukup sampai di sana, Lin Yuan juga membantingkan Mo Xuan lagi ke arah lain dengan sangat kencang. Lin Yuan terus melakukan hal tersebut sehingga tempat yang berada di sana hancur berantakan karena hantaman tubuh yang dimiliki oleh Mo Xuan. Tubuh Mo Xuan hancur berantakan, dan bahkan tulang-tulang yang menjadi bagian dari bisnya pun tak bisa digerakkan sedikit pun. Lin Yuan sendiri sekarang masih menatap tajam dengan bentuk bisnya karena di sana ia masih merasa kesal pada Mo Xuan. Para murid yang melihat hal itu langsung berteriak kencang. Di sana mereka terkejut karena ternyata Lin Yuan ini bisa menghajar Mo Xuan seperti menghajar anak kecil. Shuji sendiri saat ini tak bisa mengatakan apapun. Ia berkata bahwa dirinya sangat terkejut karena tak menyangka dengan kekuatan Lin Yuan yang sangat hebat. Mo Xuan sendiri sekarang tak bisa menerima keadaan. Ia berkata bahwa keadaan sekarang sangatlah tidak masuk akal karena dirinya yang merupakan rank S bisa dihajar habis-habisan oleh rank E. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung kesal, dan dengan kekuatannya ia pun langsung mencabut ekor bis milik Mo Xuan. Dengan tatapan Godzilla mengerikannya di sana, Lin Yuan berkata bahwa sekarang Mo Xuan sudah kalah dan tak bisa menang lagi. Mo Xuan yang mendengar hal itu malah merasa kesal, dan ia berkata bahwa dirinya masih belum kalah dari Lin Yuan. Tiba-tiba Mo Xuan pun langsung bersiap untuk melahap sebuah pil ke dalam tubuh bisnya. Dan setelah melahap pil tersebut, Mo Xuan pun langsung menatap tajam karena ia masih merasa kesal dengan keadaan yang terjadi. Zhao San yang melihat hal itu pun terus memperhatikan keadaan, dan ia berkata bahwa pil tadi adalah pil bernama Burst Blood. Hei Long langsung menjelaskan bahwa pil Burst Blood adalah pil yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang, dan sekarang kekuatan dari Mo Xuan ini sudah setara dengan bis jenderal tingkat 3 puncak. Mo Xuan saat ini memang memiliki aura yang berbeda. Di sana ia terlihat lebih kuat dan sudah bersiap untuk mengalahkan Lin Yuan. Hei Long juga mengatakan bahwa pil tadi adalah benda terlarang karena ketika digunakan oleh seseorang maka bisa membuat penggunanya kesakitan dalam jangka waktu 1 bulan. Zhao San sendiri saat ini terlihat berteriak kencang, dan ia berkata bahwa sekarang Mo Xuan didiskualifikasi karena ia menggunakan benda yang tak boleh digunakan. Sambil memperhatikan keadaan sekarang di sana, Zhao San pun berpikir bahwa keadaan saat ini mungkin akan berbahaya karena Lin Yuan harus melawan bis yang kuat karena obat. Namun Lin Yuan saat ini malah menatap santuy karena di sana ia mau melawan Mo Xuan yang sudah bertambah kuat. Mo Xuan yang sudah menjadi gila karena obat pun langsung berteriak kencang, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan membunuh Lin Yuan. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung menatap tajam, sedangkan Mo Xuan di sana malah ketakutan karena di sana ia merasakan energi mengerikan dari tubuh Lin Yuan. Terlihat saat ini Lin Yuan membuka mulutnya lebar-lebar dan dia bersiap untuk melakukan biju dama untuk menghancurkan Mo Xuan. Mo Xuan yang melihat hal itu masih berapi-api, dan dia berkata bahwa dirinya tidak akan kalah oleh serangan Lin Yuan tersebut. Biju dama milik Lin Yuan sendiri sekarang sudah terkumpul sepenuhnya, dan di sana biju dama tersebut pun langsung mengenai Mo Xuan yang merupakan bis Skeleton Insect King rank S. Lin Yuan melakukan sebuah serangan yang sangat mematikan dari mulutnya tersebut, dan hal itu langsung membuat Mo Xuan terdorong sangat jauh karena serangannya sangatlah kuat. Mo Xuan pun langsung menghantam tembok yang ada di sana, dan keadaan Mo Xuan sekarang sudah mirip seperti
bercak yang terbakar. Karena kekuatannya habis, Mo Xuan pun kembali ke dalam wujud manusianya dan di sana ia langsung muntah darah akibat kesakitan. Zhao San pun di sana langsung berteriak kencang dan ia berkata bahwa pertarungan itu dimenangkan oleh Lin Yuan dan bahkan Mo Xuan juga tetap kalah walaupun menggunakan pil peningkat kekuatan. Lin Yuan sekarang sudah kembali dalam wujud aslinya dan sekarang sudah tak ada lagi yang berani menantang Lin Yuan. Para murid di sana langsung berteriak kencang. Di sana mereka berkata bahwa hanya orang gila saja yang berani mengatakan jika bis Lin Yuan adalah rank E. Mereka di sana mengatakan bahwa mereka tak pernah sekalipun melihat rank E yang menghajar rank S dengan sangat memalukan. Zhao San pun di sana menyuruh para guru untuk membawa Mo Xuan ke ruang perawatan karena sekarang Mo Xuan harus dirawat akibat menggunakan pil terlarang. Para guru pun di sana sedikit sedih karena sekarang Mo Xuan ini pasti tidak akan bisa melanjutkan sekolahnya lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Zhao San saat ini berdiri di hadapan Lin Yuan dan ia langsung memberikan selamat pada Lin Yuan karena telah memenangkan pertandingannya. Lin Yuan pun di sana berkata bahwa dirinya berterima kasih karena tadi Zhao San ini membiarkan dirinya untuk menghajar Mo Xuan habis-habisan. Ketika mendengar hal itu, Zhao San pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa selain menjadi guru, dirinya adalah seorang rekrutmen dari Universitas Modubis dan sekarang ia ingin mengajak Lin Yuan masuk ke universitasnya. Saat mendengar hal itu, Lin Yuan langsung bingung, namun Heilong langsung mengatakan bahwa Universitas Modubis adalah universitas bergengsi yang sangat sulit untuk dimasuki. Lin Yuan pun langsung tersenyum dan sekarang ia bertanya tentang keuntungan apa yang dimiliki oleh dirinya jika masuk ke dalam universitas tersebut. Ketika mendengar hal itu, Zhao San pun langsung terkejut. Di sana ia tak menyangka karena ternyata Lin Yuan ini langsung bertanya tentang keuntungan apa yang akan didapatkannya. Tapi di sana Zhao San pun langsung memberitahu bahwa nanti Lin Yuan akan mendapatkan subsidi sumber daya dan Lin Yuan juga akan mendapatkan uang dan beberapa keuntungan lain. Ketika mendengar hal itu, Lin Yuan langsung terkejut karena ia tahu bahwa penawaran yang diberikan sangat menggiurkan dan bahkan bisa memberi dirinya 20 kristal tingkat atas juga. Zhao San di sana menjelaskan bahwa hal yang akan diberikan pada Lin Yuan barusan adalah hal yang cukup menguntungkan. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang dan ia berkata bahwa Zhao San ini sekarang sedang membodohi Lin Yuan agar masuk ke dalam Universitas Modubis. Lin Yuan yang melihat orang itu langsung terkejut dan ia tak menyangka karena ada orang yang berani bersikap tidak sopan pada Zhao San. Orang itu sendiri bernama Cheng Yuhu dan dia adalah orang rekrutmen dari universitas yang bernama Yanjing. Zhao San langsung menghela nafasnya dan dia berkata bahwa orang yang berbakat itu lebih cocok untuk masuk ke dalam Universitas Modubis. Cheng Yuhu pun langsung berkata agar Lin Yuan masuk ke dalam Universitas Yanjing saja karena Yanjing adalah universitas yang juga bergengsi dan ia juga akan memberikan keuntungan lebih banyak pada Lin Yuan. Ketika melihat hal itu, para murid mulai merasa iri. Di sana mereka iri karena mereka juga ingin diperebutkan oleh dua universitas bergengsi seperti itu. Zhao San saat ini terlihat mengeluarkan aura mengerikannya dan ia berkata bahwa Cheng Yuhu sangatlah bajingan karena ia ingin merebut murid yang ada di tempat dirinya. Cheng Yuhu yang melihat Zhao San seperti itu langsung mengeluarkan Hodameong congkok milik dirinya. Lalu dengan wajah yang kesal di sana ia berkata bahwa Lin Yuan ini pasti tak ingin masuk ke tempat Zhao San berada. Mereka berdua langsung mengeluarkan tekanan yang sangat kuat dan terlihat saat ini mereka berdua sudah bersiap untuk bertarung di tengah-tengah arena. Lin Yuan yang melihat hal itu langsung bersiap dengan kekuatannya dan ia berkata bahwa tekanan dari para Beast Rank Lord memang sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba di sana ada orang yang datang dan dia memberi tekanan kukang yang lebih kuat dari semua orang yang ada di sana. Tekanan dari orang tadi sangatlah kuat sehingga tekanannya pun bisa menghentikan pertarungan yang akan dilakukan oleh Zhao San dan Cheng Yuhu. Lin Yuan pun langsung menatap tajam dan dia berkata bahwa mungkin orang gendut yang tadi datang lebih kuat daripada Zhao San dan Cheng Yuhu. Orang itu bernama Ding Lu Mountain dan dia berkata agar Lin Yuan ini masuk ke dalam Universitas Sichuan saja karena nanti ia akan memberikan dana sebesar 3 juta. Ketika mendengar hal itu, Lin Yuan pun langsung memperhatikannya dan dia berkata bahwa universitas dari Ding Lu Mountain ini benar-benar kaya. Namun terlihat di sana juga ada banyak orang yang datang ke arah Lin Yuan dan mereka mulai menawarkan universitas milik mereka. Cheng Yuhu pun langsung menyuruh mereka untuk diam dan di sana ia pun langsung bertanya tentang keputusan apa yang akan diambil oleh Lin Yuan. Lin Yuan di sana langsung menunduk ke arah mereka semua dan dia berkata bahwa dirinya berterima kasih atas tawarannya, tapi yang akan ia pilih adalah Universitas Modu atau Yanjing. Ding Lu yang mendengar hal itu pun langsung tersenyum dan dia berkata bahwa jika Lin Yuan berubah pikiran, maka Lin Yuan bisa datang pada dirinya. Zhao San dan Cheng Yuhu sendiri sekarang bersemangat dan mereka bertanya tentang universitas mana yang akan dipilih oleh Lin Yuan. Sambil mengepakkan tangannya di sana, Lin Yuan pun berkata bahwa ia akan memberikan jawabannya ketika kelulusan nanti.
Zhao San dan Cheng Yihu pun langsung tersenyum dan mereka berkata agar Lin Yuan ini memikirkan baik-baik pilihannya. Mereka berdua pun akhirnya pergi, walaupun ketika pergi mereka berdua ini tidak akur satu sama lain. Zhao San dan Cheng Yihu seperti Tom and Jerry, sedangkan Lin Yuan hanya bisa memperhatikannya dari kejauhan. Heilong sendiri saat ini tersenyum senang dan dia berkata agar sekarang Lin Yuan segera membuka peti silver atas hasil usahanya yang telah mengalahkan Mo Xuan. Namun Lin Yuan ini tak memperdulikan Heilong karena sekarang di hadapannya ada Shuji yang tersenyum sambil memuji kekuatan milik Lin Yuan. Shuji di sana bertanya tentang universitas mana yang akan Lin Yuan pilih karena di sana Shuji berkata bahwa dirinya akan masuk ke dalam Universitas Modubius. Ketika mendengar hal itu Lin Yuan pun langsung bertanya tentang alasan Shuji memilih universitas tersebut. Shuji yang mendengar hal itu pun langsung memalingkan wajahnya dan dia berkata bahwa meskipun Universitas Yanjing lebih unggul, tapi ada beberapa orang yang tidak ingin dirinya lihat di Universitas Yanjing, jadi ia memilih untuk masuk ke dalam Modubius. Karena melihat Shuji yang seperti itu di sana, Lin Yuan pun tak bertanya lebih jauh karena ditakutkan akan menyakiti perasaan Shuji. Beberapa waktu setelah itu terlihat sekarang Lin Yuan akan membuka chest silver yang telah ia dapatkan sebelumnya. Ketika dibuka, Lin Yuan pun mendapatkan senjata level General Beast. Heilong yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa itu cukup bagus karena bahkan Lin Yuan juga mendapat 10.000 poin evolusi. Heilong juga memberitahu bahwa senjata yang Lin Yuan dapatkan barusan bisa menambah damage dari serangan yang dilancarkan oleh Lin Yuan. Heilong di sana menjelaskan bahwa senjata yang Lin Yuan dapatkan ini hanya senilai ratusan ribu yuan. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung berkata jika itu sangatlah mahal, namun Heilong pun menjawab bahwa itu termasuk murah. Lin Yuan sendiri sekarang bertanya pada Heilong tentang informasi mengenai universitas yang akan ia masuki nanti. Heilong pun langsung menjawab bahwa sebaiknya Lin Yuan ini masuk ke dalam mode universitas karena di sana menciptakan banyak orang dengan top level. Heilong juga memberitahu bahwa di mode universitas nanti maka semuanya akan seperti pertarungan warrior karena semua orang akan ditentukan dengan rank yang didapatkannya. Lin Yuan pun langsung terkejut karena Heilong juga menjelaskan jika di mode universitas mirip seperti Colosseum untuk para muridnya. Ketika mendengar hal itu Lin Yuan pun langsung menatap tajam. Ia berkata bahwa dirinya akan masuk ke mode Beast karena ia ingin menjadi monster yang terkuat dalam Colosseum tersebut. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah, ya sudah jelas, orang-orang hanya melihat kita ketika senang saja. Dan ketika di bawah orang-orang tak peduli dan tak jarang mereka juga menertawakan kita. Tapi ketika kita berada di puncak, semua orang mulai membanggakan kita dan tak jarang mereka berkata, pinjam dulu 100. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.